Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ada seekor ular sanca sepanjang 5 meter ditemukan bersarang di atas plafon sekolah dasar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi ular berlangsung menegangkan dan menjadi tontonan warga. Regu penyelamat Dinas Pemadam Kebakaran berusaha menemukan ular sanca kembang yang bersarang di atas plafon Sekolah Dasar Marga Jaya 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan ular tersebut pertama kali ditemukan seorang guru saat sedang memperbaiki aliran listrik kamar mandi pada Rabu siang. Proses evakuasi ular sepanjang 5 meter ini menyita perhatian guru serta warga sekitar. Hampir 1 jam pencarian berlangsung, ular berbobot 15 kg tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan dari persembunyiannya. Untuk kesulitan alhamdulillah tidak ada karena posisi ularnya sudah terlihat dan kebetulan ular sanca ini tidak terlalu ganas lah gitu. Kuat dugaan sang ular mulai bersarang di atas plafon ketika aktivitas belajar mengajar di sekolah terhenti selama masa pandemi COVID-19. Kemungkinan ini ular kan dulu di belakang ini banyak pohon-pohon ya, mungkin bisa jadi dari belakang awalnya. Ya setelah lama-kelamaan mungkin besar. Ular sanca kembang itu kemudian diserahkan petugas pemadam kebakaran kepada pencipta reptil untuk selanjutnya dilepaskan kembali ke habitatnya. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, astagfirullahaladzim, binatang buas memang membahayakan kalau berada di sekitar kita. Ustadz Lutfi, bagaimana pandangan Ustadz dalam hal ini? Karena di satu sisi kita harus mengutamakan keselamatan diri kita dari binatang buas, namun di sisi lain binatang buas tersebut harus kita tangkap dan terkadang bisa melukai binatang buas tersebut, Ustadz. Ya, Mbak Nurul, segala sesuatu ada adabnya. Adab itu adalah etika, bagaimana kita berinteraksi sekalipun dengan hewan buas. Hewan buas seperti ular tadi tentu punya habitatnya. Karenanya kita yang menjaga lingkungan kita. Tadi diindikasikan, sudah lama tidak digunakan, mungkin ada pohon, mungkin ada tempat itu kotor dan lain sebagainya, biasanya akan disarang oleh ular. Untuk itu kita pertama harus menjaga kebersihan lingkungan kita, kebersihan tempat tinggal kita. Karena ular akan suka dengan tempat-tempat yang kotor, yang lama tidak dihuni, atau ada hal-hal yang memang dia akan betah tinggal di situ. Yang kedua tentu dalam kita berinteraksi, di dalam kita bersikap kepada hewan buas, tidak ada masalah. Manakala kemudian tidak ada yang kita khawatirkan. Namun kalau ada yang kita khawatirkan, maka dibolehkan untuk kita menangkapnya, untuk kita membawa kepada habitatnya. Kita apresiasi kepada petugas yang memang sekolah bukan tempat ular. Ular ada tempatnya. Untuk itu kita tetap menjaga agar kelestarian hewan itu juga terpelihara dengan baik. Karena sudah dipastikan oleh Allah bahwa insya Allah masing-masing hewan jumlahnya itu sudah disesuaikan agar kita layak hidup dengan baik, demikian juga hewan. Manakala kemudian hewan itu membahayakan dan kita dalam rangka menjaga dan memelihara diri kita, ada kemudian sedikit luka di hewan itu, tentu kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena posisi kita bukan melukai dengan sengaja, bukan menyakiti dengan sengaja. Diingatkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Hadis Bukhari. Orang yang tidak punya rasa belas kasih kepada apapun, kepada makhluk siapapun, maka ia tidak layak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itulah yang memandu kita bagaimana kita bersikap, tetap dituntun dengan adab agar kita menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya, hewan lain pun hidup sesuai dengan habitatnya, insya Allah. Insya Allah, semoga kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sering mengecek kondisi rumah karena di musim penghujan seperti ini memang ular sering kali bersembunyi di tempat yang lembab. Jangan sampai ada ular di rumah kita, begitu ya Ustadz. Dan serahkan kepada petugas yang berwenang untuk menangkap ular tersebut.